Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Kita bersyukur dapat memulakan hari ini dengan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kejaplah dan Lihat. Salam kasih saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Tema renungan hari ini adalah tiada pemisahan. Tiada pemisahan. Yang diambil daripada Roma 8 ayat 35, ayat 38 hingga 39. Roma 8 ayat 35, ayat 38 hingga 39. Ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan, atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, dalam Roma 8 ayat 35, Paulus menanyakan satu soalan yang penting tentang kasih Allah bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Soalannya adalah, siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Nah, ini merupakan soalan yang sangat tepat ditanyakan,
Ya, kita merayakan kasih Tuhan. Kita bersukacita dalam pengampunannya. Kita rasakan damai dalam penyertaannya. Dan kita memujinya atas kasih karunia-Nya yang menjangkau kita. Namun dalam diri kita masing-masing ada rasa takut yang mengganggu kita bahwa jika kita melakukan yang salah, kita akan kehilangan kasih Allah. Kita akan jatuh dari kasih Allah. Kita akan keluar dari kasih Allah. Dan oleh itu menyebabkan kita bukan hidup dengan keyakinan, tetapi hidup dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita merasa takut seperti itu. Yang pertama, kita menjadi takut karena kita tidak memahami apa yang kita baca dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa Tuhan pada satu masa itu memberkati Israel. Tapi pada masa berikutnya melihat Tuhan menghukum Israel dalam murka-Nya. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan memukul orang mati, mengirimkan malapetaka, memberi amaran akan penghakiman akan datang. Dan kelihatannya kasih Tuhan itu sangat rapuh. Dan ada orang berkata seperti ini, saya mau mengikut Tuhan daripada perjanjian baru dan bukannya Tuhan daripada perjanjian lama. Adakah Tuhan itu berbeza? Tidak. Ia adalah Tuhan yang sama. Dalam perjanjian lama, Allah yang ditampilkan sebagai Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan, sama seperti yang ada dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru, Yesus juga menyebut tentang penghakiman Allah dan murka yang akan datang, sama seperti yang ada dalam perjanjian lama. Ya. Dan dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang melakukan semua jenis kesalahan, tetapi kasih Tuhan bagi mereka itu teguh dan tidak berubah. Nah, Israel menyangkal Tuhan untuk mengikuti berhala berulang kali. Tapi kita dapat melihat Tuhan terus-menerus menjangkau Israel kembali kepadanya. Ya, pada waktu itu Tuhan harus mengambil tindakan yang drastik untuk menyadarkan umat-Nya. Dan perbuatan drastik ini adalah ungkapan kasih Allah yang kudus, bukan karena Allah menolak mereka. Jadi kita harus ingat bahwa disiplin Tuhan dan kasih-Nya tidak bertentangan dengan satu sama lain. Kedua, pengalaman kita dengan orang lain dalam kehidupan mempengaruhi fahaman kita tentang kasih Allah. Ya. Kita pertimbangkan ya anak ataupun pasangan yang didera. Pada satu masa mereka diberitahu bahwa mereka sangat dihargai, sangat dikasihi. Tapi pada masa berikutnya orang yang sama mulai mendera mereka. Dan pertimbangkan juga pasangan yang bersandar pada janji pasangannya. Tetapi kedapatan bahwa pasangan mereka tidak setia ataupun berlaku curang. Atau ada pekerja yang diyakinkan bahwa mereka adalah bahagian yang dihargai dalam organisasi ataupun syarikat itu. Tapi pada saat berikutnya mereka kehilangan pekerjaan karena organisasi itu ataupun pekerjaan itu mengambil langkah untuk mengurangkan kos. Atau secara pribadi, pada satu saat kita memiliki seorang yang kita panggil sahabat, tapi pada saat berikutnya mereka mengkhianati kita dan menganggap kita seperti tidak pernah wujud atau menganggap kita seperti orang asing. Jadi oleh karena pengalaman-pengalaman buruk kita terhadap dengan orang lain, kita menjadi sanksi, kita menjadi curiga terhadap kasih Tuhan kepada kita. Ketiga, kita sadar akan dosa-dosa kita yang tersembunyi. Nah, setiap daripada kita sadar bahwa kita tidaklah kudus seperti yang kita tampilkan kepada orang lain. Kita menghadapi godaan-godaan yang tersembunyi. Kita bertempur dengan kejahatan-kejahatan. Kita mempunyai kepahitan dalam hati. Kita mempunyai ketidakampunan dalam hati. Dan kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita, kita sengaja memutar-belitkan kebenaran. Ya, kita seringkali tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Dan kita juga susah untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, maka itu karena ada dosa-dosa yang tersembunyi itu, sukar untuk kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar dapat mengasihi kita.
dan menerima kita. Ya. Jadi ketiga hal itu yang membuat kita kurang yakin akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Paulus sesuai dengan hikmat Allah menuliskan semua kemungkinan yang dapat difikirkan, yang diduga sama ada dapat memisahkan umat Allah daripada kasih Allah. Yang pertama, penganiayaan dan kesusahan. Ya, penganiayaan adalah serangan ataupun ancaman yang menyerang kita oleh kerana iman kita. Nah, Paulus sudah biasa mengalami penganiayaan. Dan sepanjang sejarah gereja banyak orang yang mengorbankan hidup mereka untuk Injil. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang tersayang, bahkan kehilangan nyawa mereka sendiri karena iman Kristen mereka. Dan pada masa seperti itu sangat mudah untuk kita percaya bahwa Allah telah mengecewakan kita. Tetapi Paulus mau mengingatkan kita, walaupun pada masa-masa penganiayaan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ya, kesusahan seperti kebuluran, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Ya, kita mungkin lapar, kita mungkin tidak mempunyai pakaian yang indah untuk dipakai, kita mungkin menghadapi bahaya ataupun bahkan kematian. Kita mungkin tidak memiliki taraf ataupun kedudukan sosial yang sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita mungkin tidak memiliki semua benda yang dimiliki orang lain. Ya, dalam kesusahan hidup kita, ya, apapun keadaan kita, kasih Allah kepada kita tidak berubah. Kedua, kematian atau kehidupan. Nah, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena sebagai orang percaya kepada Yesus, bila kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama Tuhan di surga. Begitu juga dengan kehidupan sekarang, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun yang kita lalui, ya, kemiskinan, sakit penyakit, kebencian, penolakan, rancangan yang gagal, impian yang hancur, patah hati, umur tua, masalah keuangan, tidak ada satu pun dari perkara tersebut, ya, seburuk apapun, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Ketiga, para malaikat atau para pemerintah, ya. Para malaikat di sini merujuk kepada malaikat-malaikat kudus yang menyembah Allah. Dan mereka pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan mereka tidak dapat menghalang Allah mengasihi kita. Dan para pemerintah merujuk kepada dua hal. Pertama, merujuk kepada iblis, yaitu pemerintah yang ada menguasai udara. Dan yang kedua, merujuk kepada pemerintah manusia, seperti ketua kampung, ketua masyarakat, menteri, dan sebagainya. Ya, iblis bertujuan untuk menggoda manusia, merosakkan dan membinasakan. Iblis akan selalu berperang dan melawan dan menentang orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, walaupun iblis mereka memiliki kuasa, tetapi mereka tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Keempat, masa kini dan masa depan. Ya, apakah ada kejadian masa lalu yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Tidak ada. Ya. Nah, Paulus dalam ayat itu tidak menyebut tentang masa lalu, karena sebagai orang percaya, masa lalu kita sudah diampuni, sudah ditangani ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan masa sekarang? Mungkin ada sesuatu yang berlaku sekarang boleh memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak. Yesus lebih besar dari situasi ataupun keadaan masa kita sekarang. Dan kemudian Paulus juga menyebut tentang masa depan. Adakah sesuatu di masa depan? Kejadian yang mengerikan, kecemasan yang tidak dijangka, malapetaka, kegagalan, dan sebagainya. Adakah semua itu dapat memutuskan ikatan kasih Allah dalam hidup kita? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada apa-apa yang kita lalui sekarang, tidak kira betapa dahsyatnya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kelima, kuasa apapun. Ya, sama seperti kata para pemerintah dalam ayat itu tadi, ia merujuk kepada kuasa iblis dan roh-roh jahat dan juga kuasa manusia. Jadi apapun yang dirancangkan oleh iblis dan manusia,
itu tidak dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Ya. Jadi tidak ada yang dapat melemparkan mantra dan menghilangkan keselamatan kita. Tidak ada yang dapat menghantar santet atau polong atau apapun untuk merosakkan hubungan kita dengan Yesus. Tidak ada yang dapat memanggil roh orang mati untuk mensabotaj kepercayaan Kristen kita. Karena Yesus lebih besar daripada semua kuasa-kuasa rohani, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di alam semesta ini. Jadi kuasa apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Keenam, ketinggian atau kedalaman. Dan di bahagian ini, Paulus berbicara tentang tempat yang tinggi dan tempat yang dalam. Ya mungkin kita pergi ke tempat yang cukup tinggi. Adakah berada di situ dapat membuatkan kita terpisah daripada kasih Allah? Tidak. Atau mungkin kita pergi tempat yang cukup dalam dan berada di situ dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Tidak. Ya. Jadi tentang ketinggian dan kedalaman ini, Paulus seolah-olah berkata, kasih Allah ada di mana-mana. Ya, tinggi, rendah dimanapun kita. Di atas gunung, di dalam lembah yang dalam. Semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan yang ketujuh, apapun yang lain. Ya, apapun yang lain. Nah, adakah ada makhluk lain di alam semesta ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi kita melihat 7 hal, ya. 7 hal. Adakah penganiayaan dan kesusahan dapat memisahkan kita? Tidak. Adakah kematian dan kehidupan dapat memisahkan kita? Tidak. Adakah para malaikat dan para pemerintah dapat memisahkan kita? Tidak. Adakah masa kini dan masa depan dapat memisahkan kita? Tidak. Adakah kuasa apapun yang dapat memisahkan kita? Tidak. Adakah ketinggian, kedalaman dapat memisahkan kita? Tidak. Dan adakah apapun yang lain dapat memisahkan kita? Tidak. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan mungkin orang bertanya, tetapi bagaimana jika saya ingin memisahkan diri dari kasih Allah? Bagaimana jika saya ingin melepaskan diri dari kasih Allah? Bolehkah saya menjauhkan diri dari kasih Allah? Itu soalan yang baik. Mari kita lihat kembali teks yang kita baca pada hari ini. Ya, yang mengatakan baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan. Ya, apapun yang lain dalam seluruh ciptaan. Adakah kamu ciptaan Allah? Ya, maka kamu pun tidak dapat memisahkan diri daripada kasih Allah. Paulus mengatakan, aku yakin. Ya, ini bermaksud aku diyakinkan. Aku yakin dan pasti bahwa perkara-perkara ini benar. Dan Paulus dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada di dalam alam semesta ini yang dapat memisahkan umat Allah dari kasih Allah. Apakah dasar keyakinan Paulus? Ya, keyakinan Paulus terletak pada kenyataan bahwa Allah mengasihi kita dan membuktikan kasih-Nya dalam kematian anaknya. Setelah kejadian di Bukit Kalvari, ya, Yesus mati di atas Bukit Kalvari, itu membuat kita harus berpikir bahwa tidak ada apapun yang boleh membuat kita meragukan kasih Allah kepada kita. Salib Yesus Kristus menjadi bukti kasih Allah yang nyata bagi kita. Paulus berkata, saya yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Saya secara pribadi pun yakin. Dan soalannya, adakah kamu yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kamu daripada kasih Allah? Adakah kamu yakin, saudara-saudari? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Banyak kali Tuhan kami hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran. Karena kami tidak memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena pengalaman kami mempengaruhi cara kami melihat Engkau. Dan karena dosa-dosa yang kami sembunyikan. Sehingga kami tidak yakin akan kasih-Mu. Tapi sesuai dengan firman-Mu pada hari ini, yakinkan kami kembali bahwa tidak ada satupun
yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Dan kami dapat hidup dengan yakin dalam kasih Tuhan yang sentiasa ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.